Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah seputar kisah penuh hikmah. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang pentingnya waktu dan bagaimana kita sering mengabaikannya hingga terlambat. Kisah ini penuh emosi dan akan membuat kita merenungkan kembali hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Pastikan kalian menonton sampai akhir karena cerita ini akan meninggalkan kesan mendalam di hati kalian. Jadi, mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Waktu itu, hujan turun pelan, memecah keheningan malam. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela, sambil mendengar gemericik air yang seolah berbisik di antara rintikannya. Pikiranku melayang, kembali ke masa lalu, yang entah kenapa terasa begitu jauh. Masa-masa ketika aku masih kecil, berlari-lari di halaman depan rumah, tertawa tanpa beban, dan berharap waktu akan selalu berjalan lambat. Tapi aku salah. Waktu berlalu terlalu cepat, jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Ayah, dia adalah pria yang selalu sibuk, tak pernah benar-benar ada di rumah, kecuali malam menjelang. Setiap harinya pintu rumah akan berderit di jam yang sama, larut malam, ketika aku sudah terlelap. Di pagi hari, aku hanya melihatnya, terburu-buru menyambar tas kerja, mencium keningku dengan cepat sebelum bergegas keluar. Aku ingat bagaimana aku dulu tak pernah mempertanyakan itu. Bagiku, ayah adalah pahlawan yang selalu sibuk untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang tak pernah kupertanyakan. Namun, malam itu semuanya berubah. Aku ingat malam itu dengan sangat jelas. Saat itu, aku masih kecil. Mungkin sekitar 8 tahun. Matahari telah tenggelam, dan jam dinding sudah menunjukkan waktu tidurku. Namun, aku duduk di ruang tamu, menunggu ayah pulang. Di tanganku ada celengan kecil berbentuk bebek, isinya tak seberapa, hanya receh-receh hasil tabunganku selama beberapa bulan. Aku menggenggam celengan itu erat-erat, menunggu ayah pulang. Aku bahkan ingat bagaimana suara detik jam yang terdengar seperti dentingan palu, menghantam setiap detik yang berlalu tanpa kehadiran ayah. Akhirnya pintu rumah berderit, suara langkah berat ayah terdengar di lantai kayu. Aku berlari kecil menuju pintu, menyambutnya dengan senyuman yang tak bisa kusembunyikan. Ayah pulang, kataku dengan semangat. Ayah tersenyum kecil. Meski lelahnya jelas terpampang di wajahnya, ia melepas sepatu dengan perlahan dan menggantung jas kerjanya di kursi. "Kok belum tidur? Udah malam, Nak," katanya sambil mengusap kepalaku. Aku menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nunggu ayah. Aku mau tanya sesuatu, kataku pelan. Ayah menghela napas panjang, seakan aku menjadi beban tambahan dari kelelahan yang ia bawa pulang. "Apa, Nak? Cepat ya, sudah malam," katanya sambil duduk di sofa, matanya setengah tertutup, seolah hanya ingin segera tidur. "Berapa gaji ayah per hari?" tanyaku polos, pertanyaan yang aku pikir akan menyenangkan hatinya. Ayah tertegun, alisnya naik sedikit. Mungkin heran, kenapa tanya gaji ayah? Aku menunduk, takut telah menanyakan hal yang salah. Tapi ayah menjawab juga. "Satu hari ayah dibayar 400.000 untuk kerja 10 jam. Jadi per jam ayah digaji sekitar 40.000. Jawabnya dengan nada datar. Aku menghitung cepat dalam pikiranku, lalu perlahan mengeluarkan suaraku. "Kalau begitu, ayah, aku boleh pinjam uang 10.000? Raut wajah ayah berubah, ekspresinya mendadak dingin. Mungkin dia berpikir,
aku akan meminta uang untuk mainan atau hal-hal remeh lainnya. Nak, sudah malam, besok-besok aja kalau mau minta uang. Sekarang tidur. Jawabnya, nadanya naik, membuatku terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik, berjalan pelan menuju kamarku. Hati kecilku perih, air mataku mengenang di sudut mata. Aku tidak meminta uang untuk hal yang sia-sia. Aku hanya ingin waktu ayah. Tapi bagaimana aku menjelaskan itu? Bagaimana aku bisa membuatnya mengerti bahwa bagiku 1 jam bersama ayah adalah sesuatu yang tak ternilai. Aku menutup pintu kamarku, duduk di tempat tidur sambil memeluk celenganku. Di dalamnya ada uang 30.000 yang telah kutabung selama ini. Tapi itu belum cukup, aku butuh 10.000 lagi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Ayah berdiri di ambang pintu. Napasnya berat, matanya terlihat menyesal. Dia berjalan mendekat, duduk di tepi tempat tidurku. Aku bisa merasakan dia menatapku. Dan ketika aku menoleh, air mata yang tadinya ku tahan jatuh tanpa bisa ku cegah. Ayah menyeka air mataku. Maafkan ayah, nak. Kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Aku berusaha mengendalikan isakanku. Aku cuma mau beli waktu ayah. Jawabku pelan di antara isakan. Aku cuma mau 1 jam. Aku punya 30.000 di celengan, tapi aku kurang 10.000 lagi. Aku mau beli waktu 1 jam ayah, buat kita bisa main sama-sama. Ayah terdiam, seolah dunia berhenti sesaat. Aku melihat matanya, yang biasanya tegas, kini tambah bergetar, penuh rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu dia merasa menyesal, tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Waktu yang telah hilang takkan pernah bisa kembali lagi. Hari-hari setelah malam itu tak pernah sama lagi. Setiap kali aku melihat ayah, ada rasa yang berbeda di dadaku. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi perasaan hampa. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya bisa kutemukan, tapi tak pernah benar-benar kuraih. Ayah semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Pagi hari, aku hanya mendengar langkahnya yang tergesa-gesa keluar rumah. Dan malam, aku kembali mendengar derit pintu saat ia pulang terlambat, seperti biasa. Namun, malam itu selalu membekas. Tidak ada lagi pertanyaan tentang gaji, tidak lagi permintaan pinjaman uang. Sejak malam itu, aku belajar diam. Aku belajar menyimpan harapanku dalam-dalam dan berhenti menunggu ayah untuk pulang tepat waktu. Aku tahu, mungkin tak ada lagi waktu yang bisa kubeli, karena bagi ayah, bekerja adalah segalanya. Dan bagiku, kehilangan 1 jam bersama ayah adalah luka yang diam-diam bertahan di dalam hatiku. Beberapa tahun berlalu, aku tumbuh. Bukan lagi anak kecil yang menunggu ayah di ruang tamu dengan celengan bebek di tangan. Kini aku sibuk dengan hidupku sendiri, sekolah, teman, dan kegiatan lain mengisi hariku. Waktu terus berjalan, dan aku mulai terbiasa dengan ketidakhadiran ayah. Bahkan, rasa hamba itu perlahan menjadi bagian dari hidupku, seperti teman lama yang tak bisa kuabaikan, tapi juga tak bisa kutinggalkan. Sampai suatu hari, telepon berdering, suaranya memecah kesunyian rumah. Ibu yang mengangkatnya, dan seketika aku tahu ada sesuatu yang salah. Wajahnya pucat, matanya membesar, dan ia menatapku dengan pandangan kosong yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ini tentang ayah, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku merasakan darahku berhenti mengalir, tanganku gemetar saat mendekati ibu, dan kalimat selanjutnya menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah ku dengar. Ayahmu, dia kecelakaan saat perjalanan pulang. Dia sudah pergi. Dunia terasa runtuh di sekitarku. Waktu seolah berhenti, sama seperti malam itu ketika aku menunggu ayah dengan celengan di tangan. Hanya kali ini tak ada lagi yang bisa aku tunggu. Ayah benar-benar pergi, dan aku
aku tak pernah punya kesempatan untuk benar-benar bersamanya. Pikiran itu menghantamku seperti ombak yang tak henti-hentinya menerjang pantai. Aku teringat malam itu ketika aku meminta hanya 1 jam dari ayah. 1 jam untuk bermain, untuk berbicara, untuk bersama. Dan sekarang bahkan 1 jam itu pun sudah tak mungkin lagi. Waktu yang aku inginkan, yang dulu kupikir bisa kubeli, kini hilang untuk selamanya. Di hari pemakaman ayah, aku berdiri di depan pusaranya, memandang batu nisan yang dingin dan tak bernyawa. Orang-orang di sekitarku menangis, tapi aku tidak bisa menangis. Aku hanya berdiri di sana, terpaku, merasakan perasaan kosong yang sama seperti dulu ketika aku masih kecil dan menunggu ayah di ruang tamu. Bedanya, kali ini aku tahu bahwa tak ada lagi harapan. Tak ada lagi kesempatan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan karena aku tak pernah bisa mengungkapkan betapa aku merindukan waktu bersamanya. Penyesalan karena aku tak pernah bisa memberitahu ayah bahwa bagiku waktu yang kubutuhkan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, tapi sesuatu yang harus diberikan dengan hatinya. Setelah semua orang pergi, aku tetap di sana, duduk di sebelah pusara ayah. Aku membuka tas kecil yang kubawa, dan dari dalamnya aku mengeluarkan celengan bebek yang dulu pernah ku genggam di malam itu. Celengan yang pernah ku taruh harapan kecil, harapan untuk membeli waktu bersama ayah. Tanganku gemetar saat membuka celengan itu, dan aku mengeluarkan uang receh yang tersisa di dalamnya. Receh-receh itu kini sudah karatan, usang seiring waktu berjalan. Aku meletakkan receh-receh itu di atas pusara ayah, lalu tersenyum pahit. Aku tidak pernah benar-benar ingin membeli waktu ayah. Bisikku, aku hanya ingin kau tahu betapa aku merindukanmu. Dan sekarang aku tahu tidak ada yang bisa menggantikan waktu yang hilang. Angin berhembus pelan, menyapu daun-daun kering di sekitar pusara. Langit mulai memerah, seolah matahari terbenam pun ikut menangis bersama kesedihanku. Aku menatap pusara ayah sekali lagi, lalu bangkit berdiri. Dalam hatiku, aku tahu bahwa penyesalan ini akan selalu ada. Tapi, aku juga tahu bahwa cinta ayah tak pernah hilang, meski waktu kami bersama tak pernah cukup. Aku berjalan pergi, meninggalkan celengan bebek di sana, bersama semua kenangan dan penyesalan yang pernah ada. Dan di setiap langkahku, aku menyadari satu hal, bahwa waktu, tak peduli seberapa banyak uang yang kita miliki, tak pernah bisa kita beli kembali. Dan begitulah teman-teman, sebuah kisah tentang harga waktu yang sering kita lupakan. Waktu yang kita pikir bisa kita tunda, ternyata begitu berharga dan tak pernah bisa kita beli kembali. Kita sering terjebak dalam kesibukan, berpikir bahwa masih ada hari esok untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi kenyataannya, kita tak pernah tahu kapan kesempatan terakhir itu akan datang. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua betapa pentingnya menghargai setiap detik yang kita miliki bersama keluarga, terutama orang tua. Jangan sampai kita baru menyadari nilainya setelah terlambat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasa tersentuh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang penuh makna dan emosi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, waktu tak pernah bisa kita beli kembali. Jadi hargailah setiap momen yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر